Satu, dua, tiga. Oke, kembali lagi di YouTube channel Verbatim Ilmu Komunikasi. Masih dengan pembawa acara yang amatir dan tidak terkenal, Benny Krishna. Dan pada episode kali ini kita kedatangan tamu khusus, seorang mantan video jurnalis Mas Randi Hernando, atau akrab disapa Babang Randi. Oke. Nah, yang spesial dari Babang Randi ini, dia itu dulu adalah mantan video jurnalis ya istilahnya ya, video jurnalis dari Watchdog Documentary ya, rumah produksi yang memproduksi video-video dokumenter gitu ya Bang ya. Nah, maka dari itu episode kali ini khusus membahas tips-tips membuat video dokumenter. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, mungkin Bang boleh diceritain dulu. Gue manggilnya Babang ya, karena kita dulu teman kuliah juga. Nah, Babang boleh dijelasin dulu apa itu definisi dari video dokumenter? Bedanya apa dengan video berita jurnalistik dan video-video lainnya? Nah, boleh jelaskan. Nah, jadi video dokumenter tuh video-video yang berangkat dari realitas di lapangan. Jadi ada fakta di lapangan yang berusaha kita dokumentasikan yang spesifik mengenai tema tertentu. Apa beda dengan berita jurnalistik? Berita jurnalistik juga video dokumenter juga bagian dari berita jurnalistik sebenarnya. Membedakan dia memiliki sudut pandang tertentu terhadap suatu tema gitu, dan dibahas lebih mendalam itu dokumenter ketimbang berita jurnalistik yang secara umum mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik. Nah, dokumenter lebih spesifik dan berangkat dari realitas di lapangan. Seperti itu. Terus bedanya dengan video-video lainnya? Video dokumenter juga bisa melalui dokumen-dokumen, bisa juga mengikuti figur atau penokohan, artinya ada karakter-karakter yang dibangun yang hendak menjelaskan suatu tema seperti itu. Nah tadi menarik nih, video dokumenter kan berangkat dari realita. Nah, video jurnalistik kan juga dari fakta di lapangan. Nah itu perbedaannya mungkin gimana tuh? Kan kayaknya tipis-tipis tuh. Nah, mungkin lu bisa jelasin nggak Bang? Lebih spesifik perbedaan yang mencolok itu seperti apa? Dari segi penggalian ide. Jadi dokumenter itu bisa hanya fokus kepada salah satu isu dan itu dibahas lebih mendalam. Ambil contoh misalnya dengan isu yang terhangat Undang-Undang Cipta Kerja misalnya. Nah, kita menyoroti Undang-Undang Cipta Kerja dari sisi cara dokumenter, dari sisi bagaimana publik menolak, seperti itu. Publik menolak, dan di dokumenter kita bisa mengikuti bagaimana salah satu tokoh misalnya di sana yang menolak, katakan dari serikat buruh, menolak terhadap substansi Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti apa sih dia melihat undang-undang yang dibuat oleh DPR, seperti itu. Sangat spesifik. Kalau berita jurnalistik lebih kepada hal umum bahwa terjadi penolakan, tapi tidak sampai spesifik kepada siapa tokohnya. Ada semacam figurnya, seperti itu. Penokohannya yang ibaratnya menggiring isu tersebut dan menjadikan itu sebagai suatu video. Mungkin gue nangkepnya kalau video dokumenter mungkin ada unsur lebih kedalaman kali ya. Lebih kedalaman dalam isi kontennya ya. Kalau mungkin video berita itu lebih kepada ini ada kejadian nih, lagi ada orang demo gitu ya. I see. Padahal sama-sama berangkat dari fakta di lapangan. Baik, Bapak tadi berapa lama dulu kerja di Watchdog? Dari 2014 sampai Desember 2018. Berarti hampir mendekati 5 tahun. Hampir mendekati 5 tahun. Nah, dulu pengalaman bikin video dokumenter apa aja tuh? Ada banyak sih sebenarnya. Produksi berapa selama di Watchdog? Lu ikut terlibat dalam berapa produksi? Sekitar 30 sampai 40 video. 30 sampai 40 video. Itu baik yang panjang maupun yang pendek seperti itu. Selama kurang lebih 4 tahun ya, berarti 4 sampai 5 tahun. Berarti setahun bisa produksi 10 sampai
sekitar 10 Ya. video ya. Video dokumenter ya. Video maksud dokumenter. lu. Oke. Nah, apa aja tuh? Judul-judulnya terus tentang apa aja boleh diceritain? Banyak ya sebenarnya. Salah satu katakan misalnya di tahun 2016 saat saya masih bekerja di sana, membuat bersama teman-teman membuat tentang video dokumenter mengenai reklamasi Teluk Jakarta. Itu judulnya Rayun Pulau Palsu. Seperti itu. Dan akhirnya setelah publish itu dan akhirnya itu naik kepada publik, artinya menjadi isu publik dan mulailah terjadi terjadi pengambilan kebijakan yang akhirnya membatalkan dalam tanda kutip reklamasi itu untuk sementara dibatalkan seperti itu. Pada saat itu akhirnya video dokumenter yang dipublish itu sedikit banyak mempengaruhi kebijakan publik. Berdampak pada kebijakan publik. Selain soal reklamasi, apa video produksi lo yang berkesan lainnya mungkin? Ada lagi misalnya tentang ini nggak tanya apa contohnya? Ini yang kalau gue tahu Watchdog yang cukup mengambil perhatian yang ketujuh, yang video dokumenter tentang Pilpres. Nah, terlibat juga Bang? Terlibat sebagai videografer. Terlibat sebagai videografer yang tayang di bioskop juga ya. Nah, itu mungkin kalau itu bisa diceritain juga. Yang ketujuh kan juga berangkat dari program televisi yang kami pernah kerjakan untuk stasiun TV. Nah, jadi melengkapi program TV itu akhirnya kami mulai mengangkat itu menjadi sebuah film, karena pada saat itu realitasnya siapapun yang kepilih toh ujung-ujungnya juga akan kembali kepada masyarakat. Jadi siapapun itu yang terpilih ya itulah proses demokrasi sebenarnya. Jadi yang ketujuh ingin memperlihatkan bagaimana realitas demokrasi dalam bentuk pemilu seperti itu. Baik. Berarti kembali lagi tadi udah berbagai macam jenis dokumenter yang lu bikin ya, mungkin dari politik tadi, terus juga isu sosial yang reklamasi tadi itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari episode ini ya. Bagaimana sih cara untuk membuat video dokumenter? Tahap-tahapannya apa itu Bang? Boleh dijelasin? Tentu yang harus teman-teman perhatikan adalah video dokumenter ini memiliki tema-tema yang berbeda-beda. Nah, teman-teman bisa melakukan riset terlebih dahulu. Tema apa yang hendak dibuat itu dulu. Jadi riset tema ya. Riset tema. Nah, setelah teman-teman menentukan tema, barulah teman-teman membuat langkah-langkah lainnya. Kan? Dimulai dari penyusunan daftar kebutuhan. Jadi setelah teman-teman menentukan tema, perlu ada semacam TOR ya, term of reference atau panduan. Jadi teman-teman membuat list daftar-daftar itu, katakan tema A bicara soal apa, lalu butuh narasumber seperti apa. Jadi yang paling penting adalah 5W1H. Jadi apa, siapa, kapan, terus waktunya, bagaimana atau mengapa terkait tema itu. Jadi teman-teman membuat daftar 5W1H menjawab dari tema itu. Nah, setelah teman-teman mendapatkan itu, teman-teman mulai menyusun semacam storyline. Jadi storyline-nya adalah panduan teman-teman dalam membuat naskah nantinya. Apabila memang video dokumenter itu menggunakan naskah atau narasi ya, seperti naskah yang menggunakan narasi, narator seperti itu. Nah, setelah membuat storyline, baru teman-teman mulai persiapan menghubungi narasumber dan siap produksi. Nah, setelah itu baru mulai teman-teman produksi di lapangan, mengambil gambar, syuting segala macam. Lalu setelah itu buat sampai di kantor lagi sudah dapat bahan mentahnya, mulai mengolahnya. Jadi sebelum masuk ke meja editing atau penyuntingan perlu penyusunan tadi. Jadi gambar-gambar dikumpulkan tuh diatur-atur dan dimasukkan ke dalam naskah. Jadi dibuat naskah. Setelah selesai masuklah ke penyuntingan seperti itu. Nah, di dalam penyuntingan itu terjadi proses kolaborasi. Jadi
ide-ide tadi setelah rampung lalu ada disupervisi segala macam hingga akhirnya jadi. Jadi prosesnya cukup panjang sebenarnya. Oke. Oke. Jadi kalau boleh diurutin step by stepnya biar penonton teringat lagi nih Bang ya. Pertama mungkin bisa kita bagi praproduksi, Ya. produksi pasca mungkin Produksi, ya. ya. Nah, kalau pranya itu tadi yang pertama riset ya Riset Bang dulu, ya. riset tema. Riset tema ya. Terus setelah riset tema, Nah, tadi setelah yang riset kedua, tema. yang pertama riset tema, yang kedua Yang kedua pembuatan daftar permintaan, wishlist bahasanya. wishlist dan term of reference tadi ya. Ya, seperti itu. Wishlist tadi menyangkut apa aja? Daftar gambar yang ingin Ya. gambar di peroleh. Ya, Apa ya. namanya istilah shortlist ya? Shortlist seperti itu, Oke. daftar gambar apa aja yang pengen didapatkan, Terus dokumen apa dokumen apa yang ingin Oke. didapatkan dari situ, terus siapa saja narasumber yang akan dihubungi, Siapa saja seperti narasumber. itu. Oke. Nah itu di Damtor, lalu lebih spesifik lagi dibuatlah namanya storyline atau Storyline. panduan cerita. Oke. Itu masih di praproduksi ya? masih praproduksi. Oke. Nah di storyline itu menjadi panduan saat teman-teman akan melakukan produksi di lapangan. Oke. Baik, terus habis itu mulai nih produksi ya, Mulai di produksi. lapangan, ngambil gambar, wawancara. terus pasca produksi editing tadi ya. Editing, membuat naskah dan editing. Membuat naskah dan editing. Baik. Nah, kalau pas kita produksi, hal-hal apa aja nih yang harus diperhatikan? Mungkin angle kameranya, terus apa pencahayaannya gitu kan, ada jenis-jenisnya macam-macam tuh, ada long shot, medium shot. Nah, seperti itu mungkin biar teman-teman bisa ngerti, boleh dijelasin Bang, apa aja yang harus diperhatikan tuh? Pastikan saat teman-teman juga sampai di lapangan itu semua hal terkait dengan peralatan itu dalam keadaan optimal, itu penting. Nah, tapi sebelum itu teman-teman harus menguasai dasar-dasar videografi tentunya. Jadi dasar-dasar videografi itu bagaimana menentukan angle, sudut pandang kamera, lalu frame size atau bingkai gambar, dari ada close up, ada medium close up, long shot, itu semua teman-teman sudah di luar kepala lah. Jadi pada saat mengambil gambar, teman-teman sudah siap. Kuasai teknik Sudah menguasai dulu tekniknya itu. Oke. Lalu pada saat di lokasi pastikan teman-teman mengatur jadwal benar-benar sesuai dengan perencanaan di awal di praproduksi. Jadi berhubungan dengan narasumber, lalu gambar apa yang akan diambil, karena ini akan berhubungan sama timetable atau perencanaan waktu teman-teman. Jadi katakan bisa perencanaan waktunya 7 hari. Nah, sama 7 hari teman-teman sudah harus tahu pembagian waktunya. Hari pertama harus ngapain, hari kedua ngapain, hingga pas mengambil gambar apa aja. Jadi benar-benar harus sesuai sama pengaturan waktunya. Oke. Tuh. Nah, setelah itu juga teman-teman harus menyadari bahwa mengambil gambar itu harus melihat momen-momen. Artinya pencahayaan dalam hal ini sangat penting. Jadi katakan teman-teman harus mengambil gambar di siang hari, lalu apa harus dia lakukan saat siang hari? Itu berbeda dengan teman-teman mengambil gambar pada pagi hari atau sore hari. Nah, biasanya pada pengambilan gambar dengan cahaya yang cukup itu adanya di pagi hari sama sore hari. Jam berapa aja tuh? Nah, jadi pagi hari itu setelah matahari terbit sampai sekitar setengah 9 atau jam 9 pagi matahari masih oke. Tapi di atas jam 9 pagi, siang itu matahari itu sudah tidak terlalu bagus untuk pengambilan gambar. Jadi gambar teman-teman itu akan apa ya, datar dan akan redup atau bukan terlalu banyak cahaya. Artinya cahaya matahari itu akan terlalu baik dan gambar yang dihasilkan tidak akan bagus. malah terlalu kayak Ya, jadi pagi hari tadi sama sore hari menjelang matahari terbenam jam 4 sore seperti itu. Kalau Dan siang bolong malah nggak bagus berarti. siang bolong nggak direkomendasikan untuk mengambil Jam gambar. 12 siang itu Ya. over cahaya ya malah ya. Jadi paling bagus kalau teman-teman tetap mau ngambil gambar di siang hari, ambillah gambar di dalam ruangan. Itu lebih bagus. Jadi teman-teman bisa mensiasati di dalam ruangan itu dengan wawancara. Jadi siang hari dipakai untuk wawancara, sore hari ngambil gambar yang hal-hal yang di luar, katakan lingkungan, lanskap segala macam. Seperti itu. Oke, baik-baik. Terus juga ini ya, mungkin biar kalau soal cahaya nggak backlight juga kali ya Bang ya. Iya. Oke. Gitu. Dan selain pencahayaan yang paling penting adalah audio atau suara, sumber suara. Gimana nih ngakalin audio di lapangan nih gitu. Dokumenter punya kekuatan di tadi selain kedalaman isi konten yang spesifik, kekuatan audio atau suara itu juga mempengaruhi. Salah satu ada natural sound. Apa tuh natural sound? Natural sound adalah
suara-suara latar yang berada di sekitar, katakan subjek atau misalnya lingkungan tempat di mana kita mengambil gambar, syuting kayak gitu. Apa fungsinya natural sound? Natural sound itu penting untuk membangun cerita, jadi membangun atmosfer atau suasana. Artinya saat penonton melihat itu seakan-akan penonton tuh ada di sana, terlibat di sana. Kedua adalah wawancara. Wawancara juga harus dengan audio yang clear, artinya jelas. Tara yang dikenal gitu. Saya lahir di Indramayu sih, maksudnya udah lama di sini. Saya pas lulus sekolah dari kampung ke sini sekitar tahun 88. Perlu mendengar audio yang clear, itulah mengapa pada saat wawancara kita harus mencari lokasi yang benar-benar jauh dari sumber kebisingan, dari keramaian. Jadi harus benar-benar spesifik seperti itu. Nah, lalu setelah itu pastikan juga ada dokumentasi. Artinya saat kita membuat dokumenter dengan tema tertentu, kita perlu dokumen-dokumen yang pada saat ini tidak mungkin kita ambil lagi. Artinya katakan misalnya kita mau membuat video dokumenter mengenai sosok seseorang yang dia figur publik, katakan misalnya Presiden Jokowi. Kita pengen tahu cerita Jokowi dari kecil sampai besar. Kita hanya sampai saat ini dia menjadi presiden, perjalanan. Kita dapat gambar wawancara presiden saat ini, aktivitas dia saat ini, tapi kita tidak tahu waktu dia masa kecil seperti apa. Maka hal yang dilakukan adalah kita menghubungi keluarganya, kita mintakan dokumentasi jika ada. Dokumentasi masa lalu, foto Jokowi waktu kecil seperti apa, dia tumbuh besar seperti apa. Jika ada videonya lebih bagus, video yang utama. Tuh, jadi penonton juga jadi tahu akhirnya, oh ada loh cerita Jokowi di masa kecil tergambar ya, Presiden Jokowi itu kecilnya kayak gimana? Ya, ada tampilan visualnya gitu. Ada tampilan visualnya itu menguatkan, itulah dokumenter. Okay. Ada kekuatan itu. Jadi pada saat teman-teman mengambil gambar di lapangan, nggak usah selalu pastikan meminta dokumentasi terhadap narasumber terkait jika itu terkait dengan tema yang penting, misalnya kehidupan masa lalu atau dokumen-dokumen penting terkait dengan wawancara yang dilakukan seperti itu. Oke, nah tadi kita udah membahas tahap-tahapan produksi dan pra-produksi dan pasca-produksi ya sampai sebuah video dokumenter itu jadi. Nah itu kira-kira makan waktu berapa lama sih Bang untuk membuat produksi sebuah video dokumenter itu? Sebenarnya tidak ada batasan dalam arti arti patokan gitu ya. Tentunya tidak ada. Kenapa? Karena sebuah dokumenter itu berangkat dari ide dari si pembuatnya itu. Dia mau sampai kapan? Jadi dokumenter itu bisa sangat spesifik, bisa sangat luas, tergantung bagaimana si pembuat itu ingin menjelaskan kepada penonton. Ada dokumenter yang bisa dibuat selama 10 tahun mengikuti satu tokoh dan baru tayang. Tapi kalau secara sisi bisnis itu jelas tidak menguntungkan 10 tahun kelamaan. Ada juga dokumenter yang dibuat hanya dalam waktu 2-3 hari. Nah, pengalaman saya waktu itu membuat tentang Jati Gede. Jadi Waduk Jati Gede waktu itu. Yang di Sumedang itu ya? Yang di Sumedang. Itu produksi kami hanya 2 hari. Jadi hari H-1 sebelum penggenangan Waduk Jati Gede itu kami mengambil gambar aktivitas masyarakat di sana. Desa Cipaku segala macam yang akhirnya sekarang udah tenggelam. Udah nggak kelihatan lagi dan jejaknya kayak gitu. Dan pas hari hanya di mana kementerian akhirnya melakukan peresmian dan mulai itu penggenangan. Nah, 2 hari dan jadi itu sekitar 15 menitan. Nah itu dokumenter juga. Tapi apa yang membedakan dokumenter Waduk Jati Gede dengan media pada saat itu? Jadi media lain seperti media-media massa, ada Kompas, ada Metro TV merekam, tapi yang dia rekam adalah rekaman peresmian. Peresmian Waduk Jati Gede. Jadi video jurnalistik saja. I see. Itu. Dan kami membuat dokumenter, kami mengambil sisi lain dari peresmian itu apa sih sebenarnya? Oh, ada loh masyarakat yang tidak setuju dan bahkan waktu itu pembayaran ganti rugi masih belum jelas pada saat itu.
Kami menggali sisi-sisinya ya. Tadi. Sisi dari si korban gitu, ternyata ada sesuatu yang tidak adil sebenarnya di sini, tapi ya tetap dilakukan oleh pemerintah, sudah berjalan seperti itu. Dan itulah, jadi dokumenter bisa menangkap sesuatu yang tidak didapatkan oleh media arus utama. Itu ada semacam pembeda itulah. Nah terus tadi kembali lagi ke pertanyaan, lama produksi dokumenter beda-beda ya. Tadi ada yang lu pernah ngerasain hanya 2 hari, ada yang orang lain sampai 10 tahun. Nah itu kok bisa beda lama sekali itu? Apa yang membedakan tuh, Bang? Apakah nanti hasilnya juga akan berbeda atau seperti apa tuh? Tentu. Kalau secara hasil akan berbeda. Jadi misalnya begini, saat itu saya sama teman-teman mendapatkan proyek dari salah satu lembaga swadaya masyarakat. Nah, itu yang berkaitan dengan isu perempuan, isu tanah segala macam. Menarik. Isu tanah. Produksi kami waktu itu ada di Semarang, ada di Palu, terutama Palu sebelum tsunami 2018 seperti itu. Nah, kami menangkap bagaimana aktivitas paralegal di sana. Jadi paralegal. Jadi paralegal itu masyarakat yang bisa memberikan bantuan hukum, tapi mereka bukan sarjana hukum. Masyarakat paralegal. Jadi dia punya pengetahuan soal hukum, tapi dia bukan sarjana hukum. Itu paralegal masyarakat. Jadi di sana mereka membantu tentang isu menyuarakan isu tentang hak atas tanah. Yang sampai sekarang sebenarnya masih jadi masalah. Gitu. Nah, tadi bicara soal proses menarik. Jadi lanjut ke yang tadi yang Palu tadi. Boleh gimana tuh? Tema tadi ada salah satu hal krusial yang akhirnya kami ubah di detik-detik terakhir sebelum video itu akhirnya selesai. Apa itu? Waktu itu kami sudah mengerjakan itu selama sekitar beberapa bulan sampai revisi akhir untuk diberikan kepada klien LSM tadi. Terjadi semacam perubahan. Apa itu? Pada beberapa bulan sebelum kami selesai, jadi produksi itu udah cukup lama sebenarnya, dengan durasi sekitar setengah jam. Sekitar setengah jam. Itu paralegal tadi dengan masyarakat akhirnya berhasil memperjuangkan hak tanah tadi. Mereka diberikan sertifikat, sertifikat yang selama ini mereka perjuangkan. Tapi pada saat kami memproduksi video itu, pada saat kami syuting itu belum terjadi. Nah, jadi akhirnya informasi ini baru muncul belakangan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah kami akan memasukkan atau enggak? Gitu. Seberapa spesifik pemberian sertifikat tadi kepada kualitas video kami yang sebenarnya sudah jadi. Tanpa itu pun tidak itu. Tapi karena itu permintaan klien, akhirnya kami mengiyakan masukkan. Tapi cukup sampai segitu dan harus di close. Karena kalau tidak, ini akan berkepanjangan. Dia minta nambah lagi, dan makin nggak selesai. Jadi akhirnya kita harus kembali kepada semangat awal. Sebenarnya tujuan video ini dibuat apa sih? Itu sama hal dengan katakan misalnya reklamasi Teluk Jakarta tadi, Rayung Pulau Palsu. Kami buat itu sekitar 3,5 bulan dan mendapat momentumnya. Jadi ada momentum di mana saat itu KPK akhirnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, berhasil waktu itu menangkap salah satu yang diduga melakukan semacam penyuapan waktu itu, bos Agung Podomoro salah waktu itu, yang terkait dengan kasus suap waktu itu. Nah, itu mendapat momentum di mana video kami akhirnya naik. Itu mencuri perhatian ya. Mencuri perhatian publik. Jadi ini juga strategi publikasi sebenarnya teman-teman perlu pelajari. Jadi video-video Watchdog sebelumnya bahkan terakhir di 2020-2019 Seksi Killer itu yang mendapatkan respon tinggi dari masyarakat, hingga di YouTube bisa berapa ya, aku lupa, 40 juta atau berapa view, pokoknya termasuk tertinggi di antara semua video. Itu memiliki strategi publikasi yang cukup. Lo terlibat juga waktu itu, Bang? Ada, meski namanya nggak masuk sebenarnya. Ada waktu itu di Palu waktu bencana, salah satu narasumber juga ada di situ. Ini perlu diedit nggak ini? Nah, itu ada.
minimal saya tahu ada Oh, ya, sih, tahu sih. bagaimana kali punya seperti Oke. Eh, Lanjut silakan. ada strategi. Jadi teman-teman Kembali lagi ke konteksnya strategi publikasi ya. strategi publikasi Oke. karena ini berhubungan juga dengan durasi tadi pembuatan video. Oke. Teman-teman waktu membuat video itu teman-teman harus tahu tujuan video ini dibuat untuk apa, itu dulu yang paling pertama. Motivasinya apa sih untuk memberikan edukasi kepada publik kah, untuk sekedar profil atau simpanan pribadi kah, atau untuk membantu seseorang, advokasi terutama misalnya. Advokasi terhadap suatu isu yang semakin cepat semakin bagus. Katakan contoh misalnya Jakarta Unfair tentang penggusuran di Jakarta waktu itu. Terlibat juga lo bikin di situ. Ada. Oke. Jadi tim videografer. Oke. Di situ video itu sebenarnya tidak ada klimaks. Oke. Tidak ada klimaks artinya tidak ada puncaknya. Video itu hanya tujuan mulianya adalah supaya mencegah penggusuran itu terjadi. Tapi sialnya adalah pada saat detik-detik terakhir membuat, saat itu kami masih produksi, tiba-tiba penggusuran Bukit Duri terjadi. Penggusuran Bukit Duri terjadi dan itu di luar perencanaan kami tidak mengharap itu terjadi dan akhirnya terjadi. Dan itu akhirnya menjadi semacam tanda kutip klimaks. Dan semoga setelah video Jadi itu nambahin konten juga ya. Nambahin konten dan Jadi sebenarnya membuat itu jadi klimaks karena Ya. ada peristiwanya. ada peristiwa yang sebenarnya tidak direncanakan dan tidak diharapkan itu terjadi. Karena video itu waktu itu secepat mungkin kalau bisa sudah bisa. Oke, jadi itu quote and quote kayak tanda petik blessing in disguise juga ya? Tidak juga sebenarnya. Enggak juga. Oh gitu. Enggak, karena Gimana? sejak awal Jakarta Unfair dibuat itu untuk memberikan semacam ibaratnya pembanding loh. Jadi kita mau mengkanter ibaratnya ini kebijakan Pemprov DKI seperti ini. Kira-kira sesuai nggak sih kalau lu menerapkan penggusuran itu hanya demi normalisasi gitu. Jadi sebenarnya ada loh langkah-langkah lain di sana. Padahal udah ditawarkan di dalam video itu bahwa ada pembangunan rumah waktu itu rumah susun atau apa yang sebenarnya ramah lingkungan, tapi Pemprov tidak mengambil hal itu, dia memilih penggusuran lengkap. Oke, ini kembali ke konteksnya, maksudnya kita bikin video itu tujuannya apa ya? Ya. Terus tadi Jakarta Unfair lebih ke mengadvokasi kebijakan pemerintah provinsi DKI untuk ada loh cara-cara lain mengkoreksi semacam mengkoreksi. itu lah. Ada loh cara-cara lain gitu. Jadi akhirnya itu yang membuat tadi lama atau tidaknya pembuatan video satunya. Dan tadi kembali paling utama adalah motivasi dari si pembuat video itu pengen apa. Dia pengen tujuan apa. Kalau misalnya katakan tadi misalnya dia pengen memperlihatkan profil seseorang, dia pengen mengikuti profil seseorang, katakan pejuang lingkungan, hingga dia bisa pantas mendapatkan Nobel misalnya, Nobel perdamaian atau apapun itu, ya sudah. Artinya kalau bicara soal perjalanan personal itu sangat ibaratnya sangat tidak pasti. Kita harus mengikuti dia. Kira-kira mana yang jelek yang nggak usah diambil, mana yang bagus yang sesuai dengan tema yang kita ambil, dan itu durasi bisa panjang. Pertanyaan berikutnya adalah kita sanggup atau enggak secara modal, cost. Artinya produksi akan besar secara biaya. Kuat atau enggak itu bicara juga soal passion. Jadi dari si sutradaranya itu dia punya semangat untuk apa sih? Gitu. Jadi nggak ada durasi produksi mau seberapa, itu nggak tentu lah, tentatif seperti itu. Nah, menariknya tadi gue sempat kepikiran untuk naik tapi udah lu singgung Bang. Butuh budget berapa ini kalau biasanya untuk bikin video dokumenter ini? Kan nggak pasti itu. Benar. Sedangkan untuk membuat video dokumenter pasti butuh budget ya, memproduksi sesuatu butuh budget. Nah, itu kira-kira di kisaran berapa atau apa aja yang mempengaruhi budget-budget itu? Nah, dari pengalaman di lapangan, budget terbesar salah satunya adalah di transportasi. Oke. Transportasi ya, terutama bagi tim lapangan. Jadi saat tim lapangan mau pergi ke suatu lokasi misalnya, atau karena memang tempatnya di sana untuk mengambil gambar, jadi logistiknya nih. Jadi saat praproduksi kita sudah menentukan tadi. Selain tadi bisnis gambarnya, kita harus menentukan budget keuangannya, budget untuk produksi berapa. Nah, komponen terbesar salah satunya di transportasi. Katakan misalnya gini, lokasinya ada di Makassar atau lokasinya ada di Aceh, oke? Kantor atau tempat kita berdomisili ada di Tangerang atau di Jakarta misalnya.
Tentu yang paling memungkinkan kalau kita mau pergi ke Aceh atau ke Makassar lewat jalur apa? Pesawat. Pesawat. Jalur darat bisa. Jalur laut bisa. Tapi perjalanan berapa lama dan itu akan habisin waktu. Nah di situ kita lihat tadi transportasi, lalu jumlah orangnya akan menjadi kru dan arti tim produksi berapa orang. Semakin banyak tentu semakin besar. Biasanya butuh produksi itu berapa orang kru itu untuk memproduksi video dokumenter? Nah itu lagi-lagi tergantung tim produksinya. Tim produksi itu ada terdiri dari tadi. Kalau ada sutradara, ada tim riset sebenarnya, tim riset, lalu tim produksinya juga, ada tim editing segala macam. Tapi yang di lapangan itu bisa 3 sampai 4 orang. Okay. Nah, kalau pengalaman saya waktu kerja itu, 2 orang saja sebenarnya cukup. 2 orang cukup. Okay. Tapi idealnya lebih dari 2 sebenarnya. Pengalaman saya waktu itu 2 itu udah plus bawa alat-alat. Ya, itu sebenarnya nggak ideal. Kalau kita bicara tim produksi itu sebenarnya nggak ideal. Kenapa? Karena reward begitu kali ya, atau gimana? Bukan, ininya apa namanya? Fokus tugasnya akhirnya jadi itu, jadi terlalu membebani. Pada saat itu saya posisi sebagai reporter waktu itu. Jadi mewawancarai orang, membuat schedule segala macam dan semacam tanda kutip produser lapangan bahasanya, karena mendapatkan arahan dari produser di kantor untuk ini loh, kita isunya seperti ini, wawancara fokusnya seperti ini, menghubungi narasumber siapa-siapa aja, gambar apa aja yang diperlukan. Itu satu. Itu baru tugas. Belum lagi tugas untuk apa? Menghandle keuangan. Biasanya dilakukan di media mainstream juga. Jadi si reporter merangkap sebagai pengolah keuangan. Kenapa? Karena ini kan akan jadi roh. Jadi logistik ini atau keuangan akan jadi roh seberapa kuatnya vitalitas tim di lapangan. Seperti itu, Bang. Lu kan udah ada pengalaman banyak produksi video dokumenter. Nah, menurut lu video dokumenter yang bagus itu seperti apa? Kriterianya apa aja tuh? Yang lu bisa ngomong, wah gila nih, bagus banget nih. Itu video yang seperti apa sih yang kayak gitu? Nah, dokumenter kan banyak jenis ya. Dokumenter olahraga, dokumenter lingkungan, ada dokumenter tentang profil tokoh, dan itu banyak. Kita tidak bisa memukul rata bagus yang mana, bagus yang enggak. Satu hal yang pasti pada saat teman-teman menonton dokumenter yang memang dibuat secara khusus dan punya maksud baik ya, kita harus bilang itu maksud baik. Terlepas dari bagaimana mereka melakukan treatment atau semacam proses kreatif itu urusan belakang, tapi mereka punya maksud baik. Dan setelah teman-teman menonton dan teman-teman bisa bilang, oh saya jadi tahu, saya jadi belajar sesuatu, itu bagus. Jadi dokumenter itu mengajarkan kita untuk berproses kritis. Jadi mengajarkan kita mempertanyakan sesuatu. Memang agak capek untuk menonton dokumenter itu, harus diakui faktanya bahwa pada saat teman-teman menonton dokumenter, teman-teman harus siap dengan suatu paradigma baru atau pemahaman baru bahwa saat kita menonton kita dan tanda kutip melebur di dalam isi tadi. Sebenarnya si sutradara ini, si produser ini, si pencerita ini, si pembuatnya pengen menceritakan apa sih? Kita harus mengikutinya. Artinya kalau teman-teman nonton dokumenter hanya setengah-setengah selesai. Artinya teman-teman nggak dapat intinya. Tapi setelah teman-teman nonton full, di akhir teman-teman akan, apabila itu bagus memang, artinya secara runut dan pesannya sampai, teman-teman akan bilang, oh jadi saya tahu sesuatu. Oh jadi begitu ya. Jadi saat teman-teman mempertanyakan diri sendiri, teman-teman bertanya seperti itu, pesannya sampai dan berhasil. Itu dia. Jadi kalau boleh gue simpulkan, berarti video dokumenter yang bagus itu yang membuat penontonnya gitu ya, terus maksudnya sampai dan memperoleh sesuatu yang baru gitu ya. Benar, seperti itu. Baik. Dan itu sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Nah, menurutmu cara untuk membuat video yang seperti itu tuh gimana tuh? Menciptakan klimaksnya atau pemilihan topiknya atau apa tuh kiat-kiatnya? Ini susah gampang kayaknya. Susah mudah. Teman-teman akhirnya pada akhirnya harus memilih. Jadi memilih tema-tema mana yang memang sedang aktual. Artinya dokumenternya juga bisa dokumenter yang berhubungan dengan masa lampau, bisa masa kini atau masa depan. Tapi umumnya masa kini atau masa lalu.
Masa lalu sangat mudah. Kenapa? Karena teman-teman bisa mendapatkan materinya dan sudah terjadi peristiwanya. Ambil contoh teman-teman buat dokumenter sejarah, katakan misalnya mengenai sejarah apa ya, Presiden Indonesia misalnya, dari Soekarno, Soeharto, ada Gus Dur, Megawati dan segala macam. Itu sudah terjadi, artinya ada dokumentasinya dan teman-teman hanya tinggal merajutnya saja. Itu lebih mudah. Tapi kalau masa kini teman-teman harus mengikuti ketidakpastian. Jadi teman-teman nggak tahu kira-kira ini akan jadi seperti apa, gitu. Tapi teman-teman sudah punya gambaran konsep kasar kira-kira akan seperti ini. Ada nggak ya sesuai di ekspektasi lapangan? Karena pernah satu kejadian, saya bersama tim sudah berangkat dengan ide A di kepala waktu itu dari Jakarta. Begitu sampai ke lapangan berubah menjadi B, tidak sesuai ekspektasi dan itu terjadi. Akhirnya daripada kita ngotot dengan ego kita harus melihat fakta di lapangan real bahwa ini yang nyata. Kita nggak boleh menipu penonton bahwa ini bukan fakta lapangan, ini apa gitu misalnya. Jadi kita tidak boleh membuat kebohongan di dalam membuat dokumenter, harus real seperti itu. Jadi kita tidak ada kebohongan seperti itu. Baik. Oke, rasanya sudah cukup menjawab semua ya tips-tips cara untuk membuat video dokumenter langsung dari orang yang sudah membuat lebih dari 40 video dokumenter bersama tim. Dan tentu jangan nggak sendirian. Closing statement yang super sekali tadi dari Bung Randi Hernando aka Babang ya. Oke, rasanya itu dulu. Sekian episode kali ini. Semoga kalian bisa mulai mencoba untuk bikin video dokumenter. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa di episode-episode mendatang. Terima kasih, sampai jumpa.